Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Kamari teh melanjutkan perkataan Syekh Abdul Qasim yaitu Al-Junaid Al-Baghdadi. Min kalamihi wa min kalamihi. Jadi ini hanya isyarat saja kepada beberapa perkataan Syekh Junaid Al-Baghdadi supaya kita tidak terjerumus kepada kesesatan-kesesatan yang hasil dari pemahaman-pemahaman yang salah dari batiniyah. Wa min kalamihi aidan law aqbala shadiqun 'ala Allahi alfa alfi sanatin thumma a'radu anhu lahzatan kana ma fatahu aktsara mimma nalahu. Apabila seorang shadiq atas Allah Subhanahu wa taala itu shadiq selama 1.000.000 tahun, kemudian dia berpaling dari Allah sekejap saja, maka apa yang dia hilangkan, apa yang dia lewati itu lebih banyak daripada apa yang dia dapatkan. Ini perkataannya Syekh Junaid Al-Baghdadi menunjukkan keadaan ahwal para sufi itu tidak boleh luput dari Allah meskipun barang sekejap. Karena tatkala luput ya luput sudah, jadi istiqomahnya itu hilang pada saat itu. Karena istiqomah itu dia keadaan yang tidak ada putusnya. Sekali goflah sudah putus pada saat itu begitu. Makanya ini jadi apa? Jadi alamat. Biasanya orang itu kalau seperti ini itu berkata bukan dengan timbangan. Ya, jika berkata dengan timbangan itu tidak akan berkata seperti ini. Orang yang berkata dengan timbangan itu ya kalau misalkan lagi apa? Jangankan ahwal begitu ya. Melaksanakan dosa misalkan maksiat. Nah itu nanti maksiat, taat, maksiat, taat, maksiat, taat. Jadi taatnya 9, maksiatnya 1 itu lebih bagus. Begitu. Daripada sebaliknya. Daripada taatnya 8, maksiat 2 begitu. Itu lebih bagus. Itu biasanya kalau hitung-hitungannya apa? Timbangan. Tapi kalau timbangannya timbangan ahwal, 1 yang lupa ini dia tidak akan bisa ditimbang dengan 1.000.000 tahun yang dia dapatkan. Itu kan kita bingung juga, maksudnya gimana? Memang karena timbangannya bukan timbangan akal, bukan timbangan mizan begitu, bukan timbangan ama. Wa min kalamihi aidan in badat dzarratun min ainil karami wal jud al-haqatil masi abil muhsin wa baqiyat a'maluhum fadlan lahum. Jika ada pandangan karom dan jud dari Allah. Ini pandangan karom dan jud. Jadi maksudnya itu kena dengan sifat. Maksudnya itu kena dengan perbuatan Allah yang mana perbuatan ini disifati dengan al-karom dan jud. Jadi kita bisa melihat nanti perbuatan Allah itu ada yang disifati dengan al-adlu. Keadilan. Keadilan itu berarti semuanya nanti ditimbang. Baiknya, buruknya, malah kadang-kadang yang Allah berikan tidak ada taklif itu ditimbang juga. Makanya kalau kena adlun itu sudah halaka sudah.
Sudah hancur sudah. Jika seseorang kena oleh adilnya Allah. Tapi jika perbuatannya ini adalah sifat karom dan sifat jud, maka semua kesalahan itu diganti dengan kebaikan. Wa baqiyat a'maluhum fadlan lahum. Tapi amalnya itu tetap. Jadi keburukannya jadi kebaikan. Ini menunjukkan ahwal apa? Roja. Menunjukkan ahwal roja. Jadi kalau sudah kena dengan ainul karom wal jud dari Allah Subhanahu wa taala, itu udah nggak ada orang jelek tuh. Karena kejelekannya pun dia diganti dengan kebaikan. Tapi kalau kena dengan ainul adl begitu, keadilannya Allah Subhanahu wa taala, sudah ya, repot. Jadi kadang-kadang kalau orang sekelas Syekh Junaid, karena beliau ini kan imam di dalam tasawuf gitu ya. Jadi kalau orang-orang sekelas Syekh Junaid ini, beliau sudah tidak melihat kepada timbangan. Jadi kadang-kadang perkataan seperti ini menunjukkan orang ini sedang ahwalnya bagaimana atau makomnya di mana. Wa min kalamihi aidan minal a'mali ma la tattali'u alaihil hafazah wa huwa dzikrullahi bil qalbi. Wa man tawat alaihi dhamair minal haibati wat ta'zimi lillah wa i'timadil khaufi wa ijlali awamirihi wa nawahihi. Ini termasuk perkataannya juga. Termasuk amal-amal. Jadi ada amal-amal yang mana malaikat itu tidak bisa melihat kepada amal itu. Ini maksudnya apa? Maksudnya jangankan manusia, malaikat pun tidak tahu. Jadi ini adalah amal yang paling ikhlas. Karena yang melihat hanya Allah. Wahwa apa? Dzikrullahi bil qalbi. Yaitu ingat kepada Allah dengan qalbu. Jadi kalau ingat kepada Allah bil lisan, itu malaikat tahu. Jangankan malaikat, tetangga aja tahu. Kalau kita naik angkot, itu yang di pinggir kita tahu. Kita lagi zikir itu. Masuk angkot, bawa tasbih. Allah, 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 Allah. Nah, itu nanti insya Allah bakal ada yang ngasih duit. Itu disangka ngamen zaman ada yang namanya. Solawatan, disangka ngamen. Masuk penuh angkot. Ya. Itu pada tahu. Jadi jangankan malaikat. Ya. Siapa? Orang yang di sebelah pun tahu. Nah, tapi kalau zikrullah bil qalbi, ya, itu tidak ada yang tahu. Jangankan orang, malaikat saja tidak tahu. Nah, zikrullah bil qalbi itu bukan Allah, 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 bukan itu. Jadi kita itu apa? Lafaz alif lam lam ha yang dibaca Allah itu sifat sifat untuk lisan. Sifat untuk lisan. Jadi dia takbir dari ingat. Kalau misalkan kita ingat mantan nih. Namanya Cici. Yang kita ingat kok bukan Cici itu bukan yang kita ingat tuh. Bukan. Karena itu sifatul lisan. Tatkala kita ingin menunjukkan kepada orang bahwa kita itu ingat kepada mantan, kita bilang Cici. Ustaz, nah apa Cici contohnya? Tolong lo bawa omong. Nah apa suri pada gratis itu. Nah makanya disebutkan wa man tawat alaihi dhamair minal haibah wa ta'zimi lillah. Dan apa-apa yang meliputi domair, meliputi kolbu, meliputi isi hati, minal haibati wa ta'zimi lillah. Baik itu berupa haibah dan takzim kepada Allah. Haibah itu apa ya? Kalau bahasa kita segan. Dan segan itu dia bukan bahasa, tapi dia keadaan hati. Wa ta'zimi lillah, dan mengagungkan Allah. Dan mengagungkan itu keadaan hati. Jadi keadaan kita itu posisi Allah di mana? Makanya orang-orang itu ada, orang-orang mukmin itu jika dikatakan nama Allah gimana? Wujilat qulubuhum. Hatinya itu, nah bergetarnya itu nggak ada yang tahu. Cuman kalau bergetarnya itu asal ada alat buat deteksi jantung itu ketahuan. Makanya bukan bergetarnya tapi haibahnya begitu. Segannya itu. Bukan getarannya. Tapi apa yang ada di balik
getarannya itu. Nah ini biasanya tidak bisa dibohongi karena getaran ini dia apa? Asar, dia efek. Mahabbah termasuk nanti, termasuk. Jadi mengagungkan wa ta'zimilillah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi si kolbunya ini bergetar, dia efek. Makanya ada sufi-sufi itu yang sampai pingsan. Abu Hurairah itu kalau mau pernah itu ya, beliau itu mau mengucapkan beberapa hadis dari Rasul. Ini satu hadis pingsannya 3 kali. Orang pingsan itu kan bisa karena banyak perkara. Kalau kita mah ditanya kan sarapannya bawa-bawa salatri begitu. Pingsannya sama kan? Tapi apa yang menjadikan dia pingsan berbeda. Nah itulah haibah wa ta'zim. Itu nggak ada yang tahu. Karena di luar itu orang ngeliatnya pingsan aja. Menjerit aja begitu. Nah haibahnya ini orang yang nggak tahu. Wa'timadil khauf. Dan ada takut. Ada takut. Jadi takutnya ini tidak dihilangkan. Bukan tidak dihilangkan ya, dia dalam keadaan takut itu. Wa ijlali awamirihi wa nawahihi. Dan mengagungkan perintah dan larangan Allah. Jadi ini perintah. Perintah itu ada orang perintah. Dia mengerjakan perintah tapi kadar perintahnya itu tidak besar. Karena yang dilihatnya bukan Allah. Yang dilihatnya itu ya sudah ini perintah mau saya kerjakan begitu. Tidak melihat ini seperti sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Dan ini di orang modern sulit. Adanya sulit. Karena kita itu sekarang kan yang namanya kasta udah nggak ada kan. Kalau dulu itu kasta ada, itu membantu sebetulnya. Jadi ini siapa yang merintah sih? Itu menir. Menir anu ya. Langsung hatinya tuh, langsung gitu. Ya kita mah sekarang mana ada. Ya. Kita sekarang itu mana ada kayak gitu. Susah begitu. Bukan berarti mendustakan, tapi susah. Wa nawahihi dan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ini kan sudah urusan daleman-daleman orang ya. Jadi tatkala kita melaksanakan ini ada perintah loh. Nah, ijlalnya itu kita itu mengagungkan perintah ini karena apa? Makanya kalau sudah begini itu tidak ada dosa kecil, semua dosa jadi besar. Karena ini larangan Allah begitu. Kalau kita kan masih hitung-hitung. Ntar malam ada jadwal ngaji. Kira-kira kalau siangnya Waalaikumsalam. Kira-kira kalau siangnya ngomongin orang kan kebayar lah. Itu satu majelis taklim itu menghapus 40 majelis ghaflah. Satu majelis taklim. Kita hitung-hitungan. Berarti 40 poe sekali ngaji. Itu udah beda. Nah itu gak ada yang tahu. Itu yang paling mudah-mudahan kita semua masuk ahlinya. Wa min kalamiha aidon ihfazu sa'atikum fa innaha zailatun ghairu raji'atin wasilu awradakum tajidu naf'aha fi daril iqamah wa la yusghilkum anillahi qalilud dunya fa inna qalilaha yusghilu an katsiril akhirah. Nah ini termasuk perkataan saya Junaid. Jagalah waktu kalian. Jagalah waktu kalian. Maksudnya jangan disia-siakan. Karena dia itu waktu itu dia pasti akan hilang dan mustahil kembali. Dia itu akan hilang dan mustahil kembali. Maka jaga, yang sudah hilang tidak akan bisa kembali. Wasilu auradakum dan sambungkanlah wirid-wirid kalian. Amalan itu jangan sampai diputuskan. Tajidu naf'aha fi daril iqamah. Maka kamu akan mendapatkan manfaatnya. Fi daril iqamah ini bisa dimaknai nanti, bisa dimaknai sekarang gitu. Wala yusgilkum anillahi qalilud dunya. Dan jangan sampai kamu itu tersibukkan dari Allah oleh sedikitnya dunia. Sedikitnya lo jangan. Apalagi banyaknya. Sedikitnya dunia itu jangan sampai menyibukkan kamu dari Allah. Fa inna qalilaha yusghilu an katsiril akhirah. Karena sedikit dari dunia itu akan menyibukkan banyak sekali dari akhirat. Jadi timbangannya itu enggak sesuai. Waktu yang kamu habiskan untuk dunia 5 menit itu enggak bakal bisa sebanding dengan waktu yang kamu habiskan untuk akhirat 5 menit itu enggak sebanding.
Jadi sedikit pun jangan, apalagi banyak. Lain nyarekan kasasaha pan ieu mah. Tapi KKB jelema. Lain kasasaha tapi KKB jelema. Ya gitu, enggak bakal sebanding. Kamu itu lebar 5 menit dipakai nonton berita itu 5 menit. Itu bandingkan sama 5 menit dipakai baca Al-Qur'an. Ya. Itu mana yang banyak? Waktunya sama. Timbangan mana yang banyak? 5 menit baca Al-Quran itu sedikit apa banyak? Banyak lah itu. Lah itu masalahnya. Jadi kita mah kayak gini, ada 5 menit. Ya orang mah juga gitu tak masalahnya. 5 menit baca Quran itu banyak. Jadi dianggap enteng. Nah begitu karena dianggap sedikit. Jadi 5 menit baca Quran itu bukan sedikit, itu banyak. 5 menit kamu ninggalin baca Quran itu ketinggalan akhiratnya udah banyak. Coba gini sekarang. Ya, sekarang gini. Ini orang nih amalannya bagus sama bareng pokoknya ya. Sama nih. Ini kecepatannya 60 km per jam sama. Nah sampai mati sama kecuali barang waktu 5 menit. Yang ini lihat YouTube, yang ini baca Quran yang 5 menit itu. Barang waktu 5 menit aja. Bisa nggak nih nyusul ya akhirat 5 menit ini? Gak bisa. Banyak kali 5 menit baca Quran. Banyak. Lah ini masalahnya kata kita Ustaz sedikit. 5 menit itu banyak. Jadi waktu yang kamu buang karena duniamu ini sudah menyibukkan kadar banyak dari akhiratmu begitu. Makanya jangan sampai sedikitnya dunia ini menyibukkan dirimu begitu. Karena sedikitnya dunia itu menyibukkan dari banyaknya akhirat. Allahu a'lam. Nah, kemudian wa kana min auradihi arba'umi'ati raqatin kulla yaumin. Mau lihat? Wiridnya Syekh Junaid apa? Wiridnya itu sholat 400 rakaat semalam. 400 rakaat semalam itu wirid. Jadi wirid itu makanya wirid itu bukan cuman gini, bukan. Kita ini gini wirid ini. Jadi jangan sampai tereduksi bahasa-bahasa itu. Ya, kita diam sila, jangan sampai tereduksi. Kalau kita mau lihat afdoliyatul aurad, kita lihat ahkam, kita lihat hukum. Karena dia itu adalu qasidi, dia adalah timbangan yang paling adil. Fikih itu. Makanya timbang, karena semua perbuatan mukallaf ada timbangannya. Nanti gini, tanya hatimu maunya apa? Karena kita ini kan banyak maunya. Nah, kalau misalkan nih si kolbu itu pengennya teh gular-goler. Pengennya pindahkan sama yang lebih tinggi apa? Gular-goler bari wirid. Pindahkan sama yang lebih tinggi itu. Kamu pengennya wirid, pindahin sama yang lebih tinggi. Nah itu udah mukhalafatul ahwa. Dia sudah menyalahi hawa nafsu. Jangan sampai kamu maunya ibadah, meskipun kamu maunya ibadah, ini bisa jadi jelek karena kamu tidak melihat timbangan. Karena ada yang lebih bagus daripada itu. Jadi ibadahnya itu apa? Hawa nafsunya. Makanya tidak ada taklif. Lah kalau kita mau ya, sholat 400 rakaat itu berat enggak? Kalau kita mau. Enggak kalau mau mah. Mau kok. Emang pengennya sholat kok gitu. Ya, makanya kalau tanya orang-orang dulu itu tanya kalau sampai bisa sholat 400 rakaat ini, niatnya cuma 2 rakaat. Niatnya itu. Cuman pas 2 rakaat, jika nama 2 rakaat deui pada moal matak ieu gitu. 2 rakaat deui. 2 rakaat deui moal matak ieu. Terus 2 rakaat, tahu-tahu subuh udah 1000 rakaat gitu. Enggak ada dari awal itu mau 1000 rakaat itu enggak. Cuman nanti urusannya ada yang lihat pahala, ada yang ahwal begitu, ada yang malu sama Allah dan lain sebagainya. Ala kulli halin. Wa kana imad dahri la yafturu illa idza dakhala alaihi ikhwanun, dan beliau itu saumnya saum dahar. Percis juga orang depan saum dahar. Saum tapi dahar gitu. Saum dahar itu dia langgeng, enggak putus-putus.
Jadi kalau 3 tahun itu 3 tahun begitu. Kalau 4 tahun itu 4 tahun. Cuman di waktu-waktu haram saja tidak saum. Kecuali kalau ada teman datang. Buka beliau itu. Nah kan dia kan coba. Orang sekelas Syekh Junaid itu apa urusannya sama makan? Apa urusannya sama makan? Ada nggak beliau itu? Nggak ada. Emangnya saya? Tadi aja baru pesan sama Sarifah itu. Sarifah punten. Baru pesan. Mandi ya Sarifah malah baik. Biasanya. Itu apa urusannya Syekh Junaid itu? Sama makan itu nggak ada. Cuman tatkala temennya datang. Ini ada perkara yang afdol menurut timbangan syariah. Apa? Memuliakan ikhwan. Memuliakan tamu. Memuliakannya. Takut orang kesinggung kan. Dan lain sebagainya. Fayaqulu ma'ahum wa huwa sakitun. Maka makan bersama mereka. Dan beliau itu diam. Maksudnya tidak berbicara. Wa yaqulu laisatil musa'adatu ma'al ikhwan bi aqalla min fadhis shaum. Tidaklah bersenang-senang dengan ikhwan itu lebih kecil derajatnya daripada keutamaan saum. Ini enggak lebih apa? Enggak lebih rendah. Tuh, pakai timbangan kan? Pakai timbangan. Jadi kalau kita mau jadi sufi, suka film. Ya, kalau mau jadi apa? Mau jadi sufi, jangan sampai kita itu beribadah dengan hawa nafsu. Pakai timbangan-timbangan. Lah ini imamnya. Lah kalau kita misalkan di dalam, ini kan apa tasawuf. Waktu ngaji kalah wirid misalkan begitu. Ya. Belum selesai nih ngajinya, malah zikir. Zikirnya maksudnya wirid begitu. Itu rek nuturkeun saha. Mau ikut imam yang mana yang kayak gitu itu. Makanya disebutkan, ini ada imamnya, ini ada imamnya, ini ada imamnya. Semuanya ada imamnya. Makanya saya kemarin senang tuh. Ada yang apa? Ada yang komen. Ustaz, itu qorib wa alif bainana ya robbana. Itu kok kayak yang saya baca. Di apa? Di Wahidiyah. Kayak saya baca di Wahidiyah. Aya euy manggil. Asa manggil emas. Ngelap hiji, ja urang teh lah. Peperiheun mayar teh bisanya. Kanjeng Romo itu mayar teh bisa urang. Rek kumaha mayarna, tapi aya hiji bae anu ngaisnadkeun ka anjeunna kitu nya. Alumni. Terus apa namanya teh? Dapat tauhidnya saya jadi wasilah. Itu kebanggaan itu. Kabayar deui wae tah. Kabayar deui wae. Capek-capek itu ngurus dihina batur itu hilang sudah. Dihina batur. Itu asa meunang naon. Akohna teh. Jadi lihat apa? Lihat timbangan. Jangan sampai dengan hawa nafsu. Kemudian padakhala alaihi iblis fi surati nakibin faqala uridu an ukhdimaka bila ujratin faqala lahu if'al fa aqama yukhdimuhu asyra sinin falam yajid qalbahu ghafilan an rabbih lahzatan wahidatan fatalabal insiraf faqala lahu ana iblis faqala lahu araftuka min awwali ma dakhalta wa inna mastakhdamtaka uqubatan lak fa innahu la thawaba li amalika fil akhirah faqala ma ra'aitu mithla quwwatika ya Junaid faqala idhab ya mal'un aturidu an tudkhila alayya al-i'jaba bi nafsi tsumma kharaja khasi'an. Jadi iblis itu pernah ingin menguji Syekh Junaid ini. Nah, dia itu nyamar jadi santri. Karena iblis itu kan dia bisa qalbus surah kan. Ya, bukan qalbul haqiqah. Tapi punya iblis jadi santri. Adi mah berto iblis. Nah, ini jadi santri. Eta mah qalbul haqaiq. Ini mah qalbus surah. Jadi dia ganti berubah bentuk gitu si iblis itu. Dia berubah bentuk. Kan iblis kan. Dia berubah bentuk jadi santri. Kemudian dia itu berkata kepada Syekh Junaid, uridu an ukhdimaka bila ujratin. Aku ingin menjadi pembantu engkau. Kira-kiranya kata Syekh Junaid, aduh saya enggak punya duit buat bayar khodim, buat bayar khodam. Ini gratis. Gak usah bayar.
Nah, faqala lahu if'al, kata Syekh Junaid mah enggak. Maka si iblis itu dia jadi pembantunya Syekh Junaid selama 20 tahun. 20 tahun buat iblis sebentar, iblis itu pahit-pahit 20 tahun itu. Ganti presiden 2 kali paling oke. Itu. Sebentar itu 20 tahun si iblis itu. Terus dia lihat-lihat aja gimana ini Syekh Junaid ini ya. Gak pernah digoda itu susah. Nah kemudian falam yajid qalbahu ghafilan an rabbihi lazatan wahidatan. Tapi si iblis ini tidak, akhirnya cuman bisa apa? Cuman bisa nyuciin bajunya, cuman bisa nyiapin kendaraannya gitu. Nggak bisa masuk ke dalam kolbunya, nggak bisa. Lihat ya, iblis masuk ke dalam kolbu itu bukan sweet masuk kayak jin gitu, bukan. Maksudnya iblis tuh masuk ke kolbu itu gini, Sun, dikasih, Nah, tata iblis masukkan wate tata gitu, iblis masukkan wate itu. Bukan sweat isu masukkan, bukan. Ya. Pengaruh aja begitu. Dan Syekh Junaid itu siaga baik, orang di khidmat itu pengen masuk ke kolbunya itu nggak bisa. Awas kamu kalau baca kayak gini, itu harus jadi mutakalimin dulu, kalau nggak jadi mutakalimin nggak bisa. Nggak bisa kalau nggak jadi mutakalimin itu. Nah, itu jadi bukan masuk ke dalam kolbu terus dicari-cari ya ini mana liamannya, tertutup semua. Bukan itu kayak gitu mah. Atau karunya kasihan darah nanti kan nggak bisa masuk. Nggak gitu. Nah, apa? Makanya subhanallah ya enggak lah, nggak masuk situ. Ala kulli halin. Jadi nggak pernah ngelihat Syekh Junaid itu apa? Ghaflah sama sekali. Fatolabal insiraf, maka akhirnya minta izin mau pulang. 10 tahun. Aing capek aja lah itu misalkan. Misinya gagal. Anak iblis. Saya ini iblis. Jadi ngaku, udahlah saya ini iblis begitu. Faqala lahu araftuka min awwali ma dakhalta, dari pertama kamu datang itu saya udah tahu kamu iblis. Nah terus kalau tahu kenapa saya diizinkan? Ya biar kamu punya kerjaan aja. Biar di-prank aja, biar kamu punya kerjaan. Ya. Sebagai siksaan buatmu. Karena amalmu itu tidak ada sawabnya. Ya, gak ada sawabnya. Nah ini kan kalau bahasa kayak gini, ini tuh iblis. Apa orang bener coba? Iblis, jangan kolib tuh. Itu tuh iblis bener. Apa orang? Ya pikir aja sendiri gitu. Ya, pikir aja sendiri. Li'amali kafil akhirah. Faqala ma ra'aitu mithla quwwatika ya Junaid. Sekarang waktunya saya ini apa? Waktunya saya ini apa itu? Testimoni. Seumur-umur ngegoda orang 20 tahun. Gak ada yang kuat kayak engkau Junaid. Anjir mantap. Pakola kata sujudan. Idhab ya mal'un, geus idit baik. Aturidu antu dekhila alayal ijab binafsi. Kamu pengen saya ini supaya ujub sama diri saya sendiri. Nah, tak eta tanda terakhir eta. Eta tak ujian terakhir lah. Untung itu ujian terakhirnya itu. Nah, aing teh. Nah kemarin kan ada tuh yang komentar, Ustadz udah mah ganteng cerdas lagi, iblis. Bawa balad ya, tengsa. Bawa balad ya mah. Subhanallah udah ganteng cerdas lagi. Hei iblis. Aturidu maksudnya antu dakhila alayya al-ijab bi nafsi. Ya aing mah teu kudu digoda tiba-tiba geus kitu aing mah. Goda-goda geus narsis man gitu. Ya. Otak tengaruh, kuda iblis mah tengaruh. Naon sababna? Heuh teu goda-goda geus gitu. Beda ada urang jeung Syekh Junaid. Beda urang Syekh Junaid. Syekh Junaid mah digoda ku setan teu bisa-bisa. Urang mah teu digoda ku setan narsis mah. Da kudu aya iblis urang mah. Ngedit tuh aing bet pinter. Itu kudu aya itu kudu aya. Agak segitu serangan ya orang banyak. Hah, stin aku. Mudah-mudahan dihampunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Da kumaha teu hampuraeun. Makom. Ya makom mohon dimaklum. Kamu makom apa? Makom mohon dimaklum.
Iya iya iya. Maka mohon dimaklumi. Aduh. Wa fadluhu kasyamsi fi rabi'atin nahar. Alhaqanallahu binasabihi wa hasbi binasbihi wa hasbihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nepangkeun urang sareng anjeunna. Nah, hudatul ummah. Nah, fawajibun taqlidu khairim minhum kadza hakal qaumu bilafzin yufhamu. Sekarang bait nomor 82. Jam berapa ini? 9. Bisa lebih sedikit ya. Fawajibun maka wajib apa taklidu habrim minhum bukan khairin. Fawajibun taklidu habrim minhum kadza hakal qaumu bilafzi yufhamu. Berarti minhumu gitu ya. Fawajibun taklidu habrin minhumu kadza hakal qaumu bilafzin yufhamu. Maka wajib taklid kepada apa? Habrun. Habrun itu yang paling terkenal. Karena minhum itu kan dari mujtahid. Jadi mujtahid itu semuanya sama. Kita ikut yang mana aja yang namanya taklid. Yang namanya taklid. Tapi ada yang wajib ikutnya. Coba lihat bahasanya wajib. Ini kita harus apa? Harus minimalnya tasdik. Ini tasdik kepada qaulnya ulama begitu. Yang mana ulama ini mereka melihat ini adalah perintah Allah kepadamu. Dari mana? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Nah, wajib apa? Taklidu habrim minhum. Taklid kepada yang haber-habernya, haber hiberna. Bahasa orang hiber. Apa yang terbang-terbangnya, yang tinggi-tingginya, yang masyhur-masyhurnya. Kadza hakal qaumu bilafzi yufham. Demikianlah telah menghikayatkan kaum dengan lafaz yang dipahami. Nah, wa idza taqarrara annal imam ini sekarang syarahnya siapa dulu? Syarahnya Irsyadul Murid. Syarahnya Irsyadul Murid. Dan apabila telah wa idza taqarrara annal imam malikan wa adarabahu hudatu hadhil ummah, apabila telah jelas bahwa Imam Malik dan yang semisalnya itu adalah pemberi hidayah kepada umat ini, fawajibun maka wajiblah. Nah, hukum wajib ini wajib apa? Wajib syar'i, maka ada tolab kepada kita dengan tolab yang kuat. Kalau pengertian umumnya, jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan mendapat siksa. Nah, indah siapa? Indal jumhur. Menurut jumhurul ulama. Dan ini adalah ijma' fi'li. Sebut satu ulama saja. Pada kurun tahun 500. Jadi 200 setelah Imam Syafi'i saja selesai. Atau setelah Imam Ahmad. Abad ketiga, abad keempat. Ini kalau sudah terjadi berarti terjadi ijma nih. Satu kurun jadi cukup. Ya. Sebut ulama tahun 400 sampai tahun 500 yang mereka itu tidak punya madhab. Gak bakal nemu. Berarti itu sudah ijma. Memang madhabnya yang mana? Mukhtalaf. Mereka ada khilaf. Madhabnya yang mana? Tapi bermadhabnya ijma. Makanya yang wajib itu apanya? Bermadhabnya. Hatta Syiah pun bermadhab. Syiah itulah bermadhab. Jadi di dalam ijma'nya itu ini sudah ijma'ul mu'minin. Mu'tazilah kalau masalah fikih ngemadhab juga. Mu'tazilah itu. Makanya ada Mu'tazilah pernah jadi qadhi. Al-Qadhi Abdul Jabbar. Itu qadhi Mu'tazilah. Ya karena fikihnya mah kan gak ada masalah kan. Begitu. Hatta Mu'tazilah pun. Yang gak bermadhab siapa? Ya itu. Saya menyebutkan anak. Nah, Pak Wajibun. Bagi siapa coba? Bagi siapa wajibnya ini?
Jadi wajib taklid kepada habrim minhum ini wajibnya bagi siapa? Ala kulli man laisa fihi ahliyatul ijtihadil mutlak. Bagi semua orang yang tidak memiliki keahlian untuk ijtihad mutlak. Ijtihad mutlak. Wajib taklid. Makanya orang-orang sekelas Al-Imam Nawawi pun beliau taklid. Al-Imam Bukhari taklid. Guru-guru besar tauhid itu, Imam Asy'ari taklid juga. Gak ada yang gak taklid itu. Karena mereka itu tahu kadar diri, tahu kadar orang lain. Nah sekarang tinggal pertanyaannya, tanya sama diri kita nih. Kita ini ahliyatul ijtihad mutlak atau tidak? Yang gak usah dijawab itu. Ya gak usah dijawab. Ya kalau baca kitab aja gak bisa gimana mau ijtihad. Apa yang wajib? Taklidu ay al-akhdhu bimadhabi habrin. Yaitu mengambil dengan madhab orang-orang yang habrun itu ar-rajulul alim al-hadhiq fi ilmi. Jadi laki-laki yang alim yang ilmunya itu dalam. Harus mengambil itu. Wa ka'annahu minal hubur wa as-surur. Ai yajibu taqlidu alimin mujtahidin muayyanin. Maksud dari perkataan itu wajib taklid kepada alim yang mujtahid yang tentu. Jadi nggak boleh saya bermadhab sama siapa? Sama semua. Nggak boleh. Madhab tarjih seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu jumhur ulama bilangnya nggak boleh. Nanti kita lihat. Itu kan madhab tarjih kan. Oh kita lihat mana pendapat yang paling, itu kan paling sesuai sama kamu, ya usul fikihnya tahu apa enggak. Enggak boleh itu. Menurut jumhur ulama yang dilakukan Muhammadiyah. Apalagi yang dilakukan Wahabi, itu enggak boleh banget itu dah. Itu mah udah enggak ada taklid itu mah. Kalau mending-mendingan Wahabi ini, Muhammadiyah ini masih lebih mending daripada Wahabi. Si Wahabi mah udah enggak ada taklid-taklidnya, dia mah langsung ke Quran, ke hadis. Padahal dia itu bukan ahliyatul ijtihad. Gak punya keahlian ijtihad itu. Ditanya nahu sorof aja masih belempam-belempam. Kemarin ada yang nanya saya tuh debat sama kayaknya orang Wahabi dia. Udah ketahuan lah kemana larinya gitu ya. Ustadz, kalau Ibnu Taimiyah nggak boleh, Ibnu Katsir boleh nggak? Ah pasti geus poe henteu, piraku ka Ibnu Katsir menang, ka Ibnu Taimiyah henteu kan gitunya. Geus menang cek urang Ibnu Katsir boleh. Ibnu Qayyim dina itibarna aya masalah tapi secara umum bisa diikuti. Terus kenapa gurunya nggak boleh? Ya. Cek abi teh beda atuh saha? Ibnu Taimiyah itu begini dan begitu. Terus saya nyebutkan, emang kata Ibnu Katsir itu surah Al-A'raf ayat sekian gimana yang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu? Ya, saya kasih Arabnya. Di Arab itu kan nggak boleh tahrif, nggak boleh takwil, kemudian tidak boleh taktil, itu kan? Terus dia nanya, lah Ustaz kata ini kata siapa? Kata Ibnu Katsir, Allah di arsy. Ustaz mau gimana? Mana kata saya itu mana tulisannya Ibnu Katsir? Di arsy nggak ada, kata Ibnu Katsir nggak ada. Ibnu Katsir itu bilangnya ini tidak boleh tahrif. Kalau ala udah diganti di, ya, dan istawa diganti istiwa itu udah tahrifnya banyak. Kalau istawa jadi istaula itu cuma ditambah lam. Tapi kalau ala jadi di itu udah ditambah banyak. Istawa jadi istiwa udah ditambah banyak. Nah ini catatan berpikir orang-orang Wahabi itu kayak gitu. Jadi mereka itu bilangnya nggak boleh tahrif, tapi diterjemah itu udah lebih jelek daripada tahrif. Karena mereka nggak punya usul. Ya akhirnya ancur-ancuran, acak-acakan. Si wahaboy itu ya. Nah, boy. Nanti yang ikhwat-ikhwatnya itu, yang akhwat-akhwatnya wahgirl. Nah, al-ahkamil far'iyah. Mana tadi? Ayyajibut taqlidu alimin mujtahidin muayyanin minhum fil ahkamil far'iyati.
di dalam hukum-hukum furu' yakhruju min ihdatit taklif bitaklidi ayyihim syaha. Yang mana dia keluar dari taklif dengan mengikuti yang mana saja yang dia mau, terserah. Pokoknya begini, kamu mujtahid bukan? Bukan. Udah pilih salah satu ini. Mau pilih yang mana? Yang ini. Udah kamu keluar dari taklif sudah. Taklif untuk bermadhabnya dia keluar. Kalau nggak ada, saya yang ini pengen di sini. Udah kamu dosa itu. Dalam hal ini saya ikut ini, dalam hal ini saya ikut ini, dalam hal ini saya ikut ini. Dosa itu udah nggak boleh. Haram itu. Kalau kita sudah satu madhab dulu ambil. Madhab apa misalkan? Madhab Maliki misalkan kita ambil. Nanti di Maliki ada yang nggak bisa. Duh berat nih. Kita intikol, mangga. Tapi kita tetap madhabnya satu. Maliki. Beda. Jadi kalau dari awalnya tidak ta'yin terhadap madhab. Dia dosa. Kalau dari awal tidak ta'yin. Tapi kalau ta'yin dulu nanti pindah nggak apa-apa. Dalam beberapa masalah yang kita nggak bisa. Makanya nanti akan dibahas di sini. Gimana sih? Apa talfik yang boleh itu? Gimana talfik yang boleh? Gimana talfik yang tidak boleh? Nah, yakhruju min ihdatit taklif bitaklidi ayyihim sya'a fadilan kana au mafdulan. Baik yang fadil atau yang mafdul. Nanti para ulama ini akan menimbang-nimbang mana yang lebih bagus. Ya jelaslah Imam Malik yang paling bagus itu. Kata Maliki. Kata Syafi'i. Ya Syafi'i coba dilihat nih. Nanti ada ya yang paling bagus itu. Kata Rasulullah nih, ya, bil makna saya beribadatkannya. Yang paling bagus itu, kalau ditanya tidak memberatkan. Itu yang paling bagus. Berarti di antara 4 madhab ini yang paling bagus siapa? Yang paling bagus. Hanafi lah, sholat gak perlu pakai Fatihah. Ini yang paling bagus, yang paling ringan ini. Ya kalau patokannya itu. Kalau patokannya itu. Sekarang kita lihat nih. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata siapa? Kata Rasulullah, sholat itu apa dia dengan dalil hadis atau dengan melihat Rasul? Melihat Rasul. Berarti kalau kita tidak bisa melihat Rasul, kita lihat siapa? Lihat sahabat. Kalau enggak lihat sahabat, lihat siapa? Kalau enggak lihat tabi'in, lihat siapa? Itba'ut tabi'in. Nah, terus Rasul itu yang sholatnya terus menerus sampai wafat di mana? Di Madinah. Siapa yang menjadikan kelakuan Ahlul Madinah itu jadi usul? Imam Malik. Maka kata Syekh Yusuf, hadis itu cukup untuk menjadikan saya jadi Maliki. Tuh. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholat itu dengan melihat. Udah gak usah pakai hadis sohi. Ini sholat kakek saya. Kakek saya ya dari bapaknya. Bapaknya dari sahabat dari Rasul itu dari dulu gini terus disaksi. Nih kalau satu waktu si imam ini sholatnya nggak begitu, apa nggak marah nih makmum? Marah lah, jadi nggak mungkin sholatnya beda sama Rasul itu. Imam Malik. Pindah saja jadi Maliki. Ayo, ya. Kata Rasulullah SAW, ikutilah jamaah. Jangan sampai kamu itu berpisah dari jamaah. Lah di kita banyaknya apa? Syafi'i. Ya udah berarti kita apa madhabnya? Itu udah paling bagus. Udah. Terus kita gimana? Makanya nanti ada fadil, ada mafdul. Gak usah mikir. Baik yang fadil dari atau yang mafdul. Kamu tidak ditaklif untuk mencari di antara 4 mujtahid ini. Mana yang paling bagus. Gak, makanya Muhammadiyah itu sia-sia ngapain kayak gitu itu. Nah kita gak ditaklif. Harus apa? Harus milih yang paling bagus. Milih yang paling sesuai. Ya enggak. Tapi tetap harus takyin dulu begitu. Ya. Harus takyin dulu. Jangan, didinya kuno jangan luar ruas gitu. Yang nyebut Muhammadiyah. Kan bahaya itu. Ada orang mau buka kartuna. Nah makanya wah ya. Orang membuka kartu iya paling gak dipanggil ku payet.
Santai we, pembaturan hukum dah. Ini mau juga nuruwas ini dia. Mana tadi? Di Bako. Saya itu yang paling takut itu kalau ngomong Kristen malah. Kalau ngomong Kristen harus hati-hati tuh. Ya, soalnya itu bukan agama saya gitu. Kalau itu nanti pelecehan kayak si siapa Basuki Cahayapurnama, udah repot itu pokoknya. Itu harus hati-hati baju ngomongin Kristen. Nah ngomongin Wahabi mah Wahabinya. Dah Wahabi mah cetek. Nah lain masalah, bukan masalahnya berani. Wong yang disebut Wahabi aja gak mau disebut Wahabi. Jadi kalau misalkan saya bilang, Wahabi itu tolol, goblok, edan, hampir gila, gak bakal ada yang marah. Kenapa? Yang disebut Wahabi aja gak mau ngaku. Jadi nanti kalau misalkan saya dilaporin, oh ini berarti kamu ngaku Wahabi kan? Ya, dia aja juga gak mau ngaku gitu. Ya. Jadi aman, paling aman itu udah ngomongin Wahabi, Wahaboy, Wahagirl, aman tuh. Man, orang-orangnya juga gak mau disebut Wahaboy itu. Halo, li baqai qaulihi kama qala Syafi'i al-madahib la tamutu bimauti arbabiha. Nah, hayyan kana umayyitan. Ustaz, sekarang kan udah gak ada mujtahidnya. Hasil ijtihad itu tidak mati karena matinya mujtahid. Ya. Hasil ijtihad itu tidak mati karena matinya mujtahid. Ayo, apa teori gravitasi yang bikin siapa? Newton itu yang nemu kan nemu kan? Nemu. Newtonnya udah mati, masih diajarin. Masih. Lah kamu sekarang mau melawan hukum gravitasi, naik sutet. Wah ini kan. Dulu itu kan apel turun ke bawah gara-gara ada Newton nih. Sekarang kan si Newton udah nggak ada. Ya. Berarti sekarang kalau ke bawah nggak bakalan jatuh. Paling anggar si Alagrag. Jadi ijtihadnya mujtahid itu tidak mati karena matinya mujtahid. Di bako ukolih kan kenapa? Karena kaulnya tetap kama qala Syafi'i, sebagaimana berkata Imam Asy-Syafi'i, al-madzahibu la tamutu bimauti arbabiha. Madhab itu tidak akan mati karena matinya sang pemiliknya. Wasawaun waqafa ala ma akhadahu amla. Nah, qala al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, yajibu 'alal awam taqlidul mujtahidin fil ahkam kama yajibu 'alal mujtahidin al-ijtihadu fi a'yanil adillah. Ini perkataan Imam Malik. Dinukil Imam Malik ini berkatanya, cuman nggak ada sanadnya aja, panjangan nanti kalau ditulis sama apanya sanadnya. Wajib atas awam itu apa? Taklid kepada mujtahid di dalam hukum, maksudnya al-ahkam al-far'iyah, di dalam hukum-hukum furu'. Kama yajibu 'alal mujtahidin, sebagaimana wajib atas para mujtahid apa? Ijtihad fi a'yanil adillah, di dalam dalil-dalil begitu. Jadi melihatnya kalau mujtahid itu ke apa? Mujtahid melihatnya ke dalil. Lah kamu lihat dalil sesat kayak Wahabi. Kembali kepada Quran dan hadis. Wahabi tuh ya, yang celananya cingkrang-cingkrang itu. Biar agak takyin sedikit. Ya, bisa tengah rasain manehna. Itu udah sesat itu. Kembali kepada Quran dan hadis. Itu sesat itu udah. Sesat. Maksudnya itu apa? Kembali kepada Quran dan hadis. Itu maksudnya apa? Nanti yang diomonginya kan pendapat mereka juga kan gitu. Oke, kita kembali kepada Quran dan hadis. Jadi gimana nih sholat itu? Gini ya, menurut Al-Albani, menurut Albani, Quran hadis. Quran hadis menurut Albani. Begitu. Ya. Emangnya ini tahlilan bagaimana? Menurut bin Baz, bin Baz kembali kepada Quran dan hadis. Aduh, ya error. Kamu itu nggak bakalan bisa akses ke ahkam tanpa ulama. Dan ulama yang bisa diikuti itu siapa?
mujtahid. Yang bukan mujtahid gak bisa diikutin. Makanya ini kalau orang bertentangan sama madhab, tinggalin udah. Ya, tinggalin udah. Wah ini kan menurut Quran hadis. Kata siapa itu? Kata Bin Baz. Cie Bin Baz. Ning urang we Syafi'i. Ya Syafi'i katanya salaf. Ya salaf tuh mana? Imam Syafi'i itu salaf. Ya, Imam Ahmad itu salaf. Ya. Menurut Utsaimin, Utsaimin. Aing kudu rada nyebel, kudu rada pikir heuleuh ya mah euy. Kitu ulina di medsos mah. Aing serius-serius di medsos mah percuma. Kudu di bawah heureuh euy. Aduh. Ya cuma alawam taklidul mujtahidin fil ahkam kama yajibu alal mujtahidin la ijtihadu fi ayanil adillati. Jadi kalau mujtahid justru mereka tidak boleh taklid karena kalau mereka taklid ada malas itu. Enggak boleh. Itu harus ijtihad. Faqad sabaqa hukmu taklid fil aqaidi awwala hadhil manzumati dan telah tetap hukum taklid di dalam aqaid. Nah, kalau taklid di dalam akidah itu haram, tidak boleh. Di dalam sah atau tidaknya ada khilaf, tapi di dalam keharumannya bagi ahlinya muttafaqun alaih. Kadarnya berbeda gitu. Ya, jadi nanti kita mau lihat nih ada di mana ittifaqnya para ulama. Ittifaqnya para ulama itu di dalam taklid hukmul aqaid bagi ahli berpikir itu taklidnya haram sudah. Ya. Sah atau tidak? Khilaf. Kadar dalilnya sampai mana? Khilaf. Cuman tadi apanya? Taklidnya haram itu makanya orang yang taklid tapi dia pinter itu udah dari bangun tidur sampai tidur lagi dosa. Udah itu mah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dosa. Kenapa? Karena dia ahliyatun lit tafkir. Karena dia punya keahlian untuk berpikir. Makanya yang bodoh alhamdulillah. Yang pinter baru alhamdulillah kalau ngaji. Itu ya. Nu bodoh mah teu ngaji teu naon rek bodoh iya tuh rek kumaha. Ya, begitu. Ya, yang pinter enggak mau ngaji ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah kalau lagi kayak gini enggak mau aku pinter teh enggak mau. Kalau kayak gini cung nu pinter enggak ada cung. Da sieun kana aku taklif. Tapi lamun ngomen Facebook asa pang pinterna. Lamun ngomen YouTube asa pang pinterna. Tapi mau dititah ngaku pinter gergia, mung. Siapa yang pinter? Diam. Kenapa? Takut disuruh ngaji tauhid. Lucu-lucu. Coba keluarkan muqaddimah apa sukro muqaddimah kubro. DNA itu. DNA itu dari sains. Sains itu mukjizat Al-Quran. DNA enggak, dia bilangnya sains itu bagian mukjizat Al-Quran. DNA itu sains itu mukjizat Al-Quran. DNA adalah mukjizat Al-Quran. Eta teh pengikutna Kang Imaduddin Al-Konohawi begitu. Al-Konohawi, orang Konoha. Itu ngomongnya kayak gitu. Ih, cek urang teh suganta bisa mikir itu kan syakel pertama. Syakel pertama itu hadul ausatnya di mana? Yang satu di mahmul, yang satu di maudhu. Syarat dari formatnya. Muqaddimah sugronya harus mujabah, muqaddimah kubronya harus kuliah. Lah yang tadi jangan dijawab sinah mikir sorangan gitu. Itu ge kepelong. Nah yang kayak gitu mah kayaknya gak usah ngaji tauhid dalam-dalam ngapain?
lain. Tapi kalau udah ngerasa pinter kayak gitu lah wajib. Itu dari mulai. Makanya jangan urus nasab udah yang kayak gitu. Jangan urus nasab. Ini yang kebawa sama gelombang fitnah ini. Orang-orang gak bisa ngaji. Kasihan. Adu domba. Mengadu domba. Iya lagu nasaha eta teh Bang Haji. Viral. Cicing aing keur neangan konten detik-detikeun dia hese neangna. Ayo kumaha ayeuna. Itu orang yang ikut-ikutan kayak gitu, itu kebanyakannya orang nggak bisa ngaji, sakal aja nggak bisa bedain. Mau gimana, kasihan. Nah itu kalau udah merasa pinter kayak gitu, udah itu ahli atau tafkir, dia harus berpikir. Kalau nggak sampai dosa minimalnya, apalagi kalau bilang nggak sah, kan ngeri kan? Makanya udahlah, jadi capek, nggak puting, jadi kegederan wah tete, udah dendeng-dendeng tuh ningali komen tuh sebel aja intinya, dendeng-dendeng sebel lah ninggalin, kurang dilawan tuh. Dilawan orang tersebel. Tungtung apa tadi baca. Tadi mah ada diundang sama pendeta tuh biar diskusi katanya gitu. Ayo. Tadi pas masuk ruangan itu ya di live. Pas masuk live, wih ternyata Nasrani juga lagi pas ya juga kita. Sama. Jadi pas masuk itu, ya pas masuk ke chat room itu, ini lagi ngobrolin apa? Ternyata lagi ngobrolin denominasi gereja-gereja. Ini kan bagaimana ya? Kok bisa mengatakan baptis di perciki itu tidak sah? Kan kalau kita ini syahadat ya. Kan kalau kita mau syahadat. Jadi gimana kalau orang itu mau syahadat terus di tengah jalan mati? Itu hukum imannya gimana? Ternyata tadi mereka juga lagi bahas itu. Itu kalau misalkan nanti orang mau dibaptis terus di tengah jalan mati. Itu gimana pengakuan tentang ketuhanan Yesusnya? Itu dihitung atau enggak? Pas ya. Terus kalau baptisnya apa? Cukup dipercikat atau dia harus ditenggelamkan? Ini kan gereja ini kan bilangnya gitu. Kan kalau urang teh suka teh durang unggul. Kan mereka mah tertutup begitu. Ya, mereka itu tertutup. Jadi gereja itu pas ya oge sebenarnya mah kita mah malu-maluin euy. Riweuh sararea urang mah da mayoritas. Mereka mah diem, padahal masalahnya di dalamnya juga banyak. Samalah kayak kita lah. Ya, sama itu. Makanya tadi pas saya masuk ke tadi malam itu kan diundang. Ya, pas masuk, ini Ustadz Angga udah ada tuh. Ya, aing ikut pendeta mah ditangkap Ustadz. Pendeta yang bisa ka Ustadz. Aya nu komentar di handap, maaf kakak agamanya apa ya? Blok cek orang itu. Aya yang kena agama kaing. Astagfirullahaladzim. Aya nu fitnah ieu misionaris. Misionaris itu C6, untung C6 itu paling tinggi. Aya alhamdulillah lah. Aya asal tong C1 we nya. C1 mah kan formulir teh kemarin. Itu formulir naon? C6 iya misionaris elit ya. Eta mau dipotong bahaya aja. Jago C6 itu. Iya naon riweuh memang riweuh. Makanya coba ya, kalau gak ada akal, itu kita mau ngebedain kayak gimana? Kita langsung turun plek tanpa apa-apa gitu ya. Tanpa ada doktrin apa-apa. Terus kita udah punya akal, kita masuk dunia yang seperti ini. Panggung sandiwara nih. Kita masuk, yang ini kayak gini. Lah orang udah dibaptis juga masih salah. Soalnya masuk gerejanya salah. Sama aja. Orang masuk Islam juga masih salah. Masuknya Wahaboy. Sama. Ya. Jadi ini gimana sih sebenarnya itu ya? Kita itu beragama itu. Makanya akalnya ini harus bagus. Akhir zaman nih kalau nggak tahu mantik sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti akhir zaman bukan nanti ya sekarang. Akhir zaman ini nanti keluar Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari mana? Dari keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya itu? Tandanya itu omongannya ajek. Tidak ada yang keluar dari akal. Orang kalau udah kayak Gufron geus moal Imam Mahdi. Jika iman geus moal Imam Mahdi. Semua.
Apa yang bisa membedakan? Itu apa? Pola pikirnya. Pola pikirnya aja udah kita tahu. Oh ini Imam Mahdi. Nah nanti kalau kelompok Imam itu bakal mintanya apa? Tes DNA. Apa tes DNA dulu. Nanti Imam Mahdi itu ya yang dimintanya apa? Tes DNA dulu. Kalau nggak mau tes DNA saya nggak mau percaya. Ya udah kelihatan sekarang mana yang bakal ikut Imam Mahdi, mana yang bakal ikut Dajjal itu udah kelihatan. Ustaz, mau naon ieu? Mau bodo amat. Ya. Terus Sieun sih. Ustaz. Sieun sih. Ada enggak satu? Ya. Lagu naon cenah Roma Irama teh? Bukan. Cuman aya nu bangkai-bangkai teh. Aya bangkai-bangkai teh. Mencek orang lagunya apa mendengarkan lagu sekuntumna gitu. Nah, sebujur bangkai itu lebih mulia daripada mengikuti 70 majelis Habib. Si Iman. Habib Ali itu majelisnya, majelis tauhid. Kamu mau itu gimana 70 Habib kalau di situ ada Habib Ali? Ya. Selesai Iman itu sudah. Kalau Habib Ali masuk di situ, ya kalau misalkan Habibnya Habib Nutagonian mah bisa adulah, ya bisa, ya bisa lah, itu mah gitu. Musikalitasnya bagus mana nih? Ya iyalah, 70 Habib yang kayak gitu sama Roma Irama ya, bukan apa-apa dari musikalitas, ya menang Roma Irama lah, ya. Raja lah dilawan. Ya. Jadi kumaha sih maksudnya? Insyaallah. Aing kagok anjrub diimpikeun ku pamajikan. Cenah. Abi ngimpi naon? Aya ombak gede. Batur lompat akalah anjrub. Geus teu kudu ditakwilkeun mah kabehanana ge bakal nyaho. Salamet teh tapi. Silakan. Jagoan pan kojena mah jagoan pan kojena. Jagoan teh kojena teh. Hah? Abi ngobrol cenah jagoan cenah kojena. Oh rek waktu kitu cenah mengko. Wallahu a'lam bishawab. Enggak usah gitu. Kayak pertanyaan. Alhamdulillah.